Bejo yakin kabar tentang dirinya yang mendapatkan nomor togel telah tersebar ke seluruh desa. Hal itu membuat Kadrun, juragan sapi yang terkenal licik, datang ke rumahnya untuk menawarkan 2 ekor sapi. Meskipun kedua sapi itu tampak kurus kering, Bejo tertarik karena keduanya merupakan sapi jenis simental yang bernilai tinggi jika sehat dan gemuk. Namun, Bejo tidak menunjukkan ketertarikannya. Ia sangat paham bahwa Kadrun adalah orang yang licik. Kamu tidak usah menyembunyikannya, Jo. Seluruh desa sudah tahu. Semalam kamu menang togel 21 juta, makanya aku menawarkan 2 sapi ini kepadamu. Ucap Kadrun sambil mulai membujuk. Walaupun kedua sapiku kurus, mereka jenis simental. Kalau kamu bisa menggemukkan mereka, harganya bisa berkali-kali lipat lebih mahal. Lanjut Kadrun. Hehehe, juragan bisa saja, tapi saya tidak berminat membeli sapi juragan. Saya masih punya tunggakan sekolah 5 juta, jadi uang itu akan saya gunakan untuk membayar sekolah dulu. Balas Bejo. Ayolah Jo. Aku kasih harga murah. Aku benar-benar sedang butuh uang. Aku jamin, kalau dirawat dengan baik, 2 minggu lagi sapi ini sudah gemuk dan bisa kamu jual lagi dengan harga jauh lebih mahal, rayu Kadrun dengan wajah memelas. Memangnya berapa harga yang juragan inginkan? Tanya Bejo cuek. 21 juta Jo. 1 ekor 10.500.000. Sangat murah kan? Jawab Kadrun sambil tersenyum lebar. Bejo hanya tersenyum. Ia sadar Kadrun ingin menghabiskan seluruh uang hasil kemenangan togelnya. Namun sebelum sempat menjawab, sebuah motor NMAX memasuki halaman rumah. Wah, hebat kamu Jo. Baru dapat rezeki nomplok, langsung mau memborong sapi. Ucap Samsul yang datang bersama Pak RT. Kamu beli berapa sapi kurus begitu Jo? Kalau saya ditawari sapi seperti itu, walaupun 5 juta, tetap tidak mau saya beli. Timpal Pak RT sambil tersenyum kepada Kadrun. Kamu jangan sembarangan Samsul. Agus sapiku bukan penyakitan, cuma kurus. Kalau aku tidak sedang butuh uang, mana mungkin ku jual semurah ini. Kasih makan yang banyak, 2 minggu lagi pasti gemuk lagi. Ini sapi jenis simental. Balas Kadrun dengan wajah sewot. Kadrun tidak menyangka rencananya menjual sapi kepada Bejo menjadi sulit. Apalagi setelah Pak RT Agus dan Samsul datang, sementara keduanya memang dikenal tidak menyukai dirinya. Begini juragan, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik dengan sapi juragan, ucap Bejo. Tapi karena juragan sedang butuh uang, bagaimana kalau saya beli keduanya 15 juta? Saya hanya sanggup membeli dengan harga itu, karena sisanya akan saya pakai membayar uang sekolah. Lanjut Bejo sambil tersenyum. Murah sekali Jo, 20 juta saya lepas. Kalau tidak, lebih baik saya bawa pulang. Balas Kadrun kesal. Iya sudah, bawa pulang saja juragan. Lagi pula sahabat saya hanya ingin membantu juragan, ujar Samsul sambil mengambil sebatang rokok milik Bejo dan menyalakannya. Benar begitu Jo? Kamu benar-benar tidak mau menaikkan harganya? Tanya Kadrun. Benar juragan. Kalau juragan mau, saya bayar 15 juta. Kalau tidak, ya tidak apa-apa, jawab Bejo santai. Kadrun benar-benar dilema. Kalau dijual, harganya terasa terlalu murah. Kalau tidak dijual, ia khawatir kedua sapi itu akan mati karena kondisinya semakin memburuk. Tambah 1 juta lagi, Jo. Bukankah kamu hanya kurang 5 juta untuk membayar uang sekolah? Ucap Kadrun setelah cukup lama berhitung untung dan rugi. Baiklah, juragan, saya sepakat membeli 2 ekor sapi itu dengan harga 16 juta. Balas Bejo sambil tersenyum lebar. Bejo merasa sangat beruntung bisa membeli 2 ekor sapi milik Kadrun dengan harga murah. Setelah mulai memahami khasiat cincin peninggalan leluhurnya, ia yakin mampu membuat kedua sapi kurus itu kembali gemuk dalam waktu yang tidak lama. Kamu siapkan kertas dan pena Jo. Buat surat perjanjian jual beli dengan tanda tangan di atas materai supaya tidak ada masalah di kemudian hari, ucap Pak RT sambil mengisap rokoknya. Bejo langsung masuk ke rumah untuk mengambil kertas, pena, dan materai yang kebetulan masih ia miliki. Setelah semuanya siap, Bejo dan juragan Kadrun menandatangani surat perjanjian jual beli dengan Pak RT Agus dan Samsul sebagai saksi. Sesudah itu, Bejo segera mentransfer uang sebesar 16 juta kepada juragan Kadrun. Setelah menerima pembayaran, juragan Kadrun yang masih bermuka masam meminta anak buahnya menurunkan kedua sapi dari atas truk. Begitu proses penurunan selesai, Kadrun langsung meninggalkan rumah Bejo tanpa banyak bicara. Dasar Kadrun, sapi kurus begini laku 16 juta saja. Wajahnya masih masam, gerutu Pak RT sambil menggelengkan kepala. Kadrun gitu loh, timpal Samsul sambil tertawa kecil. Setelah Kadrun pergi,
Bejo dan Samsul membawa kedua sapi itu ke kandang di belakang rumah. Beruntung kandang peninggalan milik Bejo masih cukup layak digunakan. Dulu Bejo dan neneknya pernah memelihara seekor sapi, tetapi terpaksa menjualnya untuk biaya pengobatan sang nenek. Jo, kamu yakin bisa membuat kedua sapi ini kembali sehat? Tanya Samsul setelah selesai membantu memasukkan kedua sapi yang baru dibeli Bejo ke dalam kandang. Baca cerita selengkapnya di aplikasi Max Novel.